Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Latifah, NIM 21411040291 dari kelas 3 PAIC. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Langsung saja, saya jawab soal yang pertama. Di sini, saya memilih video dan LKPD interaktif sebagai media sumber belajar PAI. Kenapa saya memilih video sebagai sumber belajar PAI? Karena video itu sendiri merupakan media atau alat bantu mengajar yang berisi pesan-pesan pembelajaran. Video ini sebagai media audiovisual dan mempunyai unsur gerak yang mana akan menarik perhatian dan motivasi siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian, belajar melalui video itu akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, juga memudahkan peserta didik memahami konteks mata pelajaran. Karena apa? Video ini mampu menampilkan gambar bergerak dan suara yang mana hal tersebut itu merupakan daya tarik tersendiri karena siswa mampu menyerap pesan atau informasi dengan menggunakan lebih dari satu indera. Lalu video pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena melibatkan imajinasi dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan tayangan video, itu dapat membuat variasi di kelas agar perhatian siswa itu terfokus pada pelajaran. Lalu yang kedua, kenapa saya menggunakan LKPD interaktif sebagai sumber belajar PAI? Karena LKPD interaktif ini merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari materi dan soal-soal di dalamnya, sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik. Nah, selain itu, dapat juga meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Berbeda dengan LKS yang selama ini dikenal berupa soal-soal yang diberikan kepada siswa agar siswa itu lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Oke, lanjut menjawab soal yang kedua, yaitu membuat flowchart multimedia interaktif. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Yaitu pertama, peserta didik itu masuk ke link yang guru bagikan. Setelah masuk, peserta didik itu mengisi identitas, yaitu nama, kelas, dan nomor absen. Setelah peserta didik mengisi identitasnya, kemudian peserta didik diberi materi yang berupa video pembelajaran atau link yang guru bagikan dari YouTube agar peserta didik itu mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka mempelajari materinya, kemudian latihan mengerjakan soal-soal yang sudah dibuat atau sudah disediakan oleh guru di link tersebut. Kemudian setelah peserta didik telah selesai menjawab soal-soal tersebut, lalu peserta didik dapat mengumpulkan jawaban dengan mengklik kirim dalam link tersebut. Itu terdapat di bagian terakhir. Nah, untuk step terakhir yaitu peserta didik dapat melihat nilai mereka di link tersebut, berapakah nilai yang mereka peroleh setelah mereka mengerjakan soal-soal tersebut. Baik, selanjutnya saya jawab pertanyaan nomor 3, yaitu 3 aplikasi Android yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar PAI. Jadi saya pertama memilih Marbel Pendidikan Agama Islam, di mana aplikasi ini merupakan kebutuhan anak muslim lengkap. Quran, Nabi,
penanggalan, Asmaul Husna, dan lain-lainnya. Marbel adalah sebuah aplikasi pendidikan khusus untuk anak-anak usia 2-8 tahun. Bersama Marbel, anak-anak itu bisa belajar banyak hal dengan cara yang sangat menyenangkan. Tersedia materi pembelajaran yang akan membantu anak-anak dalam belajar mengenal sesuatu, misalnya huruf, angka, buah, sayur, hewan, alat-alat transportasi, warna, dan masih banyak lainnya. Yang paling menarik dari Marbel adalah permainan edukasi yang menyenangkan. Ada beberapa macam permainan yang akan menguji kemampuan mereka. Permainan itu terdiri dari tepat cepat, ketangkasan, daya ingat, kecerdikan, asah otak, kemudian dan masih banyak lainnya. Marbel juga dilengkapi dengan gambar dan animasi yang menarik, musik orisinal, serta narasi paduan yang berguna bagi anak-anak yang belum lancar membaca. Kemudian aplikasi yang kedua, saya memilih Siswa PAI, di mana aplikasi Siswa PAI ini merupakan sebuah aplikasi pembelajaran jarak jauh untuk siswa Indonesia. Siswa PAI adalah salah satu aplikasi di mana di bawah naungan Akpai Digital. Siswa PAI ini dirancang agar dapat membantu dan memfasilitasi proses pembelajaran jarak jauh untuk siswa di Indonesia. Pada aplikasi Siswa PAI memiliki berbagai macam fitur yang dapat digunakan oleh siswa, seperti latihan mandiri. Yang pertama, itu Siswa PAI menghadirkan fitur latihan mandiri yang dapat menjadi solusinya. Melalui fitur latihan mandiri ini, siswa dapat mengerjakan kembali tugas-tugas yang sudah pernah diberikan, sehingga apa? Siswa dapat berlatih terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian ruang diskusi, itu yang kedua. Menjumpai soal yang sulit dan ingin mendiskusikannya dengan teman, nah, hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan ruang diskusi ini yang ada dalam aplikasi Siswa PAI, di mana siswa dapat mengunggah pertanyaan ke dalam ruang diskusi dan siswa lain dapat berdiskusi dan membantu menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian aplikasi yang ketiga, yaitu saya ambil Cerdas Cermat Islami, di mana aplikasi ini adalah sebuah aplikasi pendidikan yang berisi kumpulan soal-soal agama Islam, anak sekolah, dan madrasah. Dengan aplikasi ini, siswa dapat berlatih mengerjakan soal-soal agama, baik itu untuk persiapan ujian sekolah, ujian madrasah, maupun ujian nasional pendidikan agama Islam atau UNAS. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan permainan interaktif yang menarik, sehingga apa? Anak-anak ini dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Kemudian aplikasi soal ujian ini cocok untuk anak-anak muslim yang mana ingin belajar mengerjakan soal keislaman yang lengkap dan interaktif. Kemudian soal kuis ujian ini disajikan interaktif dan menarik, lengkap dengan suara, menu, dan gambar yang menarik sehingga anak-anak ini tidak akan merasa bosan ketika mengerjakan soal kuis ujian Islam. Nah, soal kuis ujian agama Islam ini sangat direkomendasikan untuk sarana berlatih anak. Mungkin untuk kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.